Hai guys, perkenalkan kami peserta Latsar Kemendikbud tahun 2022, Angkatan 32, kelompok 3. Hari ini kami akan melakukan wawancara mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara di instansi kami. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang Kak. Perkenalkan kami dari peserta pelatihan dasar CPNS 2022. Kami dari kelompok 3. Sekarang kami mau meminta kesediaan waktu dan dirinya untuk kami boleh mewawancarai atau interview tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, sebelum kita masuk ke interviewnya, saya mau memperkenalkan dulu rekan saya. Ini namanya Sulvia, saya namanya Devi. Nah, untuk masuk ke interview, saya menjelaskan sedikit dulu tentang wawasan kebangsaan dan bela negara biar persepsi kita sama gitu ya. Nah, untuk wawasan kebangsaan itu sendiri merupakan cara pandang kita sebagai warga negara terhadap bangsa, di mana cara pandang ini didasarkan pada kesadaran diri dan jati diri sebagai bangsa dan negara. Kemudian untuk kesadaran diri ini sendiri, ini tidak terlepas dari 4 konsensus utama, yaitu NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar, dan Pancasila. Kemudian untuk bela negara sendiri itu ada 5 poin penting, yaitu yang pertama cinta tanah air, kemudian yang selanjutnya ada kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi, rela berkorban untuk bangsa, dan kita sebagai warga negara harus memiliki kemampuan untuk membela negara kita sendiri. Nah, itu merupakan definisi dari wawasan kebangsaan dan bela negara yang dari kita. Kemudian kita akan langsung ke interview, namun sebelumnya diminta kesediaan Ibu untuk memperkenalkan diri dan menyebutkan posisi atau jabatan di tempat kerjanya. Silakan Ibu. Oke, terima kasih untuk kalian berdua yang sudah mau menjadikan saya sebagai narasumber di interview ini. Nama saya Janet Angel Sulesi, biasa dipanggil Angel, dan saya staf akademik jurusan Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Patimura Ambon. Ya, mungkin begitu. Oh ya udah Kak. Jadi berdasarkan pemaparan tadi itu, menurut Kakak apakah wawasan kebangsaan dan dasar bela negara ini penting untuk dilakukan? Tentu saja penting dong, apalagi kita sebagai warga negara Indonesia itu sangat penting untuk dilakukan. Oke, terus bagaimana kira-kira penerapan wawasan kebangsaan dan bela negara ini di lingkungan kerja Kakak? Kalau menurut saya ya, wawasan kebangsaan dan bela negara yang harus diterapkan di lingkungan kerja itu tidak perlu dimulai dari sesuatu yang besar. Kita harus memulainya dari sesuatu yang kecil dulu. Misalnya, apakah kita sudah masuk kerja tepat waktu, apakah kita sudah melaksanakan tupoksi kita dengan baik sebagai seorang pegawai atau dosen mungkin di lingkungan tempat kita kerja. Itu sangat penting karena dari hal-hal kecil saja kalau kita tidak bisa melakukannya sebagai bentuk cinta negara kita atau bentuk cinta kepada negara kita, bagaimana kita mau melakukan sesuatu yang besar untuk skala bangsa ini gitu loh. Jadi kita mulai dulu dari diri kita untuk tempat kerja kita. Dengan demikian itu juga sangat bermanfaat bagi negara ini secara tidak langsung. Itu Pak. Mantap sekali Kak. Oh ya, selanjutnya Kak, mungkin Kakak ada saran gitu biar pelaksanaan wawasan kebangsaan dan bela negara ini bisa terrealisasi maksimal di tempat kerja. Kalau menurut saya, apa yang harus kita lakukan supaya ini dapat terrealisasi itu sangat diperlukan kesadaran diri dulu dari pribadi masing-masing orang tersebut. Karena biarpun didorong dari pihak luar, eksternalnya, tanpa ada dorongan dari dalam diri sendiri itu kayaknya susah. Karena segala sesuatu yang dilakukan itu harus berasal dari dalam diri untuk berguna bagi sekitar kita. Jadi kalau misalnya kita mau jadi orang-orang yang cinta tanah air, wawasan kebangsaan, yang punya wawasan kebangsaan luas, kita tidak perlu harus sampai kayak melawan penjajah seperti penjajah zaman dulu, tapi bagaimana kita melawan rasa diri kita yang malas kerja contohnya, atau tidak tepat waktu. Jadi itu semua terpulang dari kesadaran diri kita dulu, sehingga kita bisa memberikan dampak yang baik bagi lingkungan sekitar kita. Oh iya, terima kasih banyak ya Kak atas Siap, waktunya. sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Kak. Selamat siang. Selamat siang Pak. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, bagaimana? Silakan dulu. Terima kasih Pak. Gimana, apa yang bisa dibantu? Ya Pak, izin kita dapat tugas dari pelatihan dasar untuk mencari pimpinan di
instansi masing-masing, dan saya memilih Bapak untuk menjadi narasumber saya. Oh, iya. Boleh, silakan. Izin Pak untuk sebelumnya masuk di pertanyaan, izin untuk Bapak memperkenalkan diri. Oh, ya. Baik. Perkenalkan diri, nama saya Dr. Yusak Serana Mual, MPD AIPO. Posisi saya dalam kelembagaan ini sebagai ketua jurusan sekaligus ketua program studi pada jurusan Prodi Penjas PSDKU Kabupaten Kepulauan Aru. Demikian. Terima kasih Pak. Nah, tugas kami itu tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, kalau kita ketahui bahwa menjadi ASN yang profesional itu harus punya wawasan kebangsaan dan bela negara yang tinggi Pak. Nah, oleh sebab itu untuk saya mewawancarai Bapak dengan pertanyaan pertama, menurut Bapak apakah wawasan kebangsaan itu penting Pak? Oh iya. Artinya bahwa sebagai masyarakat dan negara Republik Indonesia yang memiliki letak kepulauan itu yang cukup luas, negara Indonesia itu terdiri dari berbagai pulau terbentang di Samudra Raya, sudah tentu membutuhkan wawasan kebangsaan secara nasional itu yang tinggi. Dengan demikian, dalam kaitan dengan hal itu, wawasan kebangsaan itu sangat penting untuk setiap manusia atau masyarakat bangsa Indonesia ini untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, memupuk persaudaraan, dan mengembangkan negara ini ke arah yang lebih baik lagi ke depan. Karena negara ini telah diperjuangkan oleh para leluhur kita, mempertahankannya dari penjajah, sehingga kita sekarang sebagai generasi yang baru, bahkan generasi yang akan datang, itu sudah berada dalam kondisi yang senang, sudah mengecap hidup yang senang. Maka tugas kita, bagaimana kita memaknai keberadaan negara dan bangsa kita ini dengan wawasan yang luas, wawasan yang nasional. Oleh sebab itu, wawasan kebangsaan itu sangat penting, terutama apalagi kita sebagai ASN abdi negara ini. Saya kira demikian. Ya Pak, untuk pertanyaan yang kedua Pak, menurut Bapak seberapa penting bela negara itu dilakukan Pak? Ya. Bela negara ini sangat penting. Itu dilakukan dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai ASN. ASN ini ada sebagai guru, sebagai di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, pertahanan keamanan, kemudian TNI Polri, dan banyak instansi atau kelembagaan negara yang ada. Ini membutuhkan suatu wawasan di dalam berkebangsaan untuk menjalankan tugas itu. Dan ketika kita memahami bahwa sangat penting bela negara ini sebagai bagian daripada tugas pengabdian kita, maka menurut saya pemahaman atau dalamnya pembelaan terhadap negara ini itu merupakan hal yang sangat penting dan sangat besar di dalam pribadi sanubari setiap ASN, supaya ASN itu dapat menjalankan tugasnya dengan benar, jujur, disiplin, dapat membangun kerjasama dengan baik, maka akan tercipta keharmonisan. Melakukan wawancara mengenai konsep bela negara. Jadi sebelumnya Pak, mohon izin Pak untuk memperkenalkan diri kepada rakyat Farisa yang ada di itu Pak, agar Farisa kami bisa mengenal Bapak lebih dekat. Ya, terima kasih. Nama saya Dr. J. Muhammad Al-Ghazali, misi sebagai jurusan Teknik Geologi Universitas Unpar. Dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara persoalan maupun politik dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada warga negara pada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari berbagai. Nah, sekarang dari penonton itu Pak, saya mau izin Pak untuk meminta jawaban pertanyaan dari memaparkan pertanyaan Pak. Yang pertama, menurut Bapak seberapa penting bela negara itu dilakukan? Ya, menurut saya bela negara itu adalah salah satu kewajiban bagi seluruh warga negara Republik Indonesia sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 27 ayat 3, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi bela negara itu bisa dilakukan sesuai dengan profesi masing-masing. Intinya itu untuk mewujudkan pembangunan nasional di negara Indonesia. Ini kedua Pak, menurut Bapak bagaimana peran sebagai dosen dalam upaya melakukan bela negara? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya, kita sebagai seorang dosen, hal yang harus dilakukan sebagai bentuk upaya bela negara adalah menjalankan tupoksi masing-masing, yakni khusus untuk dosen itu menjalankan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara bersungguh-sungguh dan berkesinambungan dan serta terarah. Baik Pak. Yang terakhir Pak, menurut Bapak selama Bapak melihat dan mengamati kinerja dosen di jurusan teknik biologi, apakah telah sepenuhnya terrealisasi dalam bela negara itu Pak? Ya, tentu tugas tata ujian di sini itu dipantau oleh pimpinan. Jadi berdasarkan pengamatan saya, kinerja dosen di jurusan teknik geologi ini sudah terlihat realisasi upaya bela negara. Sebagai contoh misalnya, telah terrealisasinya capaian pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, kemudian telah menunjukkan loyalitas dan kinerja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai dosen maupun aparatur sipil negara. Terima kasih banyak Pak atas jawaban dari kami. Semoga jurusan teknik geologi bisa menjadi contoh dalam merealisasikan nilai-nilai. Sekali lagi terima kasih atas wawancaranya dan saya akhiri dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Yang dapat disimpulkan dari video ini secara garis besar, wawasan kebangsaan dan bela negara telah terrealisasi beberapa unit tertentu di Universitas Patimura. Hanya saja, masih ada sedikit kendala yang dihadapi oleh sivitas akademiknya dalam menerapkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan bela negara. Untuk itu, sebagai calon pegawai negeri sipil, kami bertekad untuk semakin menumbuhkan kesadaran diri akan bela negara dalam lingkungan kerja, sehingga secara perlahan-lahan nilai-nilai bela negara terrealisasi secara maksimal yang dimulai dari diri sendiri. Terima kasih.